Dari 7 sumber penghasilan yang aku tadi jelasin, I can safely say bahwa aku punya 5 diantaranya yang masih berjalan sampai sekarang, berkontribusi terhadap cuan aku. Kalau misalnya kalian tanya jumlah cuannya berapa, Hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Tenang, ini duit lebaran. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kalian, sumber penghasilan kalian itu sekarang dari mana aja sih? Coba share sama aku di kolom komen di bawah. Aku juga udah nanyain pertanyaan ini ke diri aku dan ke followers aku di sosial media, di Instagram @kegenius. Aku bikin survei kecil-kecilan gitu dan aku menemukan ternyata lebih dari 50% teman-teman online ini ternyata punya lebih dari satu sumber penghasilan dalam kehidupan mereka. Yang menurut aku keren banget sih, karena kebanyakan dari followers aku itu kan masih anak-anak muda juga ya, seumuran juga, dan menurut aku tapi kalau misalnya kalian termasuk dari 50% lainnya yang mungkin mengandalkan satu sumber penghasilan aja, mungkin dari gaji tetap, dari uang saku orang tua, dari beasiswa, tenang aja, kalian datang di video yang tepat, karena di video kali ini aku akan share beberapa ide sumber penghasilan realistis buat anak muda berdasarkan pengalaman aku dan juga inspirasi dari hasil survei yang aku lakuin tadi. So pastinya video ini akan menginspirasi kalian dan semoga aku jadi tidak sombong dengan bikin video ini. Mohon maaf banget sebelumnya kalau misalnya ada yang gak berkenan. I just wanna help you guys. Dan ya udah, kalau misalnya kalian tertarik seperti biasa, kita langsung aja stay tune. Oke, mungkin masih banyak yang belum tahu, aku coba jelasin sedikit aja. Jadi jenis-jenis penghasilan tuh sebenarnya ada 3 macam guys. Ada earn income, ada passive income, dan ada portfolio income. Earn income yang pertama itu adalah penghasilan yang kita dapetin biasanya dari menukarkan waktu dan tenaga kita. Biasanya anak-anak muda paling banyak dapetin cuan dari jenis penghasilan yang satu ini. Selanjutnya passive income adalah penghasilan yang kita dapetin dari kepemilikan terhadap aset-aset tertentu. Cuman anak muda sih kebanyakan ya ada jarang banget, kecuali kalian adalah anak-anak sultan yang beruntung dan punya warisan gitu, siapa tahu ya, atau mungkin kalian menabung dari bayi dan udah membangun passive income kalian, good job. Dan yang ketiga ada yang namanya portfolio income, itu adalah penghasilan duit yang kita dapetin dari mainan di pasar modal. Sekarang itu lagi populer banget ya guys di kalangan anak muda, salah satu jenis penghasilan yang satu ini. Tapi hari ini kita akan lebih banyak bahas sumber penghasilan yang lebih realistis. Semoga kalian bisa mengikutinya nanti setelah nonton video ini sampai habis. So, kita langsung aja ke ide yang pertama. Ide yang pertama adalah salary as a full-time worker. Misalnya nih, kalian udah dapetin skill dari sekolah atau kuliah kalian bisa mulai untuk apply full-time job untuk mendapatkan source of income cuan pertama kalian. Kalau aku sekarang sendiri sih udah nggak dapetin salary dari full-time working, cuman aku punya beberapa pengalaman sebagai jongos-jongos kantoran, sebagai konsultan, sebagai supervisor, dan lain-lain, pernah mengalami guys. Dan I know exactly we have to start somewhere untuk bisa mendapatkan cuan pertama kita. Dan kebanyakan dari anak muda itu ya dapetin cuan pertamanya dari kerja kantoran. And it's totally okay, nggak perlu malu-malu dengan itu. Kalau misalnya kalian belum bisa menjadi co-founder, belum bisa menjadi content creator, nggak apa-apa sebenarnya gitu. Karena menurut aku dengan kerja kantoran sendiri, kalian punya security yang lebih tinggi dan juga pengalaman yang mungkin nggak bisa kalian dapetin ketika kalian nggak kerja kantoran. So ya enak kok gitu. Dan ada sangat banyak jenis full-time job yang bisa kalian apply berdasarkan skill kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian bisa menemukan sesuatu yang sesuai passion kalian, good for you guys. Tapi kalau misalnya nih yang sering digalauin ya, kalau misalnya kita nggak nemuin pekerjaan yang nggak sesuai passion, gimana kak? Nggak apa-apa juga gitu. Pekerjaan pertama aku sebagai supervisor, to be honest, gak sesuai passion juga dan gak kebayang juga bakal kecemplung di situ. Cuman ya at the end of the day, untuk bisa mendapatkan sumber income yang lain dengan menukarkan tenaga, skill, dan waktu kalian harus membuat perut kalian kenyang dulu gitu. Yang kedua adalah dapetin cuan dari freelancing fee. Misalnya kalian udah menerapkan skill kalian di dunia kerja, udah mulai nyaman sama skill kalian, atau mungkin kalian belum bisa apply full-time job karena masih kuliah atau sekolah, kalian definitely harus cobain terjun ke dunia freelance. I'm not the most talented, smart, and hardworking person in this industry, tapi kalau misalnya aku bisa juga, aku yakin kalian bisa. Aku sendiri pun sekarang lagi punya kerjaan freelance sebagai social media specialist, bantu-bantu dalam hal copywriting, advertising, dan pastinya ya consulting dalam hal social mediaan. Ya karena kerjaan gue di situ guys, makanya kalian bisa nonton video aku yang ini, salah satu karya aku dari skill yang aku punya. Enaknya kerjaan freelance ini adalah aku bisa ngatur waktu lebih fleksibel sambil ngerjain side hustles aku yang lain. Dan sometimes cuannya juga jauh lebih gede daripada kalian full time working. Dan dari hasil survei juga aku melihat sangat banyak ternyata teman-teman online, mungkin kalian juga, yang ternyata udah ngelakuin kerjaan-kerjaan freelance di luar full time job kalian. Entah kalian jadi editor, entah kalian jadi copywriter, entah kalian jadi videographer, entah kalian jadi guru les privat. Ternyata ada cukup beraneka ragam ide-ide freelance. Dan aku juga
anyway pernah nge-share soal ide-ide freelance dan cara memulainya untuk pemula, kalian bisa langsung cek aja videonya di sebelah sini. Quick tipnya dari aku adalah, pertama, kalian cari tahu apa yang kalian bisa, skill apa yang kalian punya, bikin portfolio di sana, dan ketiga, kalian jemput bola aja. Karena nggak selamanya kayak kita, apalagi yang masih pemula, kita langsung bisa dapetin orderan gitu aja gitu dari calon klien. Kadang kita harus yang actively mencari ya orderan-orderan tersebut. Aku sendiri melihat contoh-contoh nyata dari kegigihan para freelancer ini ngirim-ngirimin aku email nawarin skill-skill video editing mereka ke aku, dan aku bener-bener surprise banget dan terharu banget dengan ini. Beneran aku archive data-data kalian yang email aku, jadi ya someday kalau misalnya aku membutuhkan tenaga kalian, aku bisa langsung reach out ke kalian karena kalian top of mind aku gitu. Nah, ini manfaat dari menjemput bola, jadi jangan underestimate, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, cobain aja. Yang ketiga, kalau misalnya kalian pengen menggunakan skill kalian itu di arena yang lebih menantang, nah mungkin kalian harus cobain bikin bisnis sendiri. Mau bisnis barang, mau bisnis jasa, bisnis apapun. Aku udah ngelihat sangat banyak contoh dari anak-anak muda yang sukses dengan karir berbisnis, mencari cuan dari bisnis profit. Once in a lifetime, kalian juga harus cobain. Quick tipnya dari aku untuk bisnis-bisnisan ini adalah jangan remehkan bisnis jasa, guys. Karena kalau misalnya kalian punya modal nol gitu ya, nggak ada modal sama sekali, cuman punya waktu dan tenaga dan skill, kalian harus cobain bisnis jasa. Karena aku sendiri itu dulu mulai dari bisnis tour organizer, itu tanpa modal sama sekali, terus akhirnya berkembang jadi bisnis startup, itu juga tanpa modal sama sekali, dapetin modal dari hibah dan juga investasi. Terus habis itu sampai sekarang dapetin project dari pemerintah, dan beberapa project itu juga kita nggak ada modal yang benar-benar literally duit gitu. Dan dari usaha-usaha ini aku bisa dapetin profit bisnis yang alhamdulillah banget, aku bersyukur banget bisa menghidupi bisnis aku, co-foundersnya, dan juga tim-timnya sampai berbulan-bulan ke depan. Tapi untuk bisa nyampe ke sana, kalian butuh usaha. Namanya juga wirausaha, harus ada usaha. Salah satu usahanya adalah kalian harus banget pay attention on your online presence dengan punya website. Karena ini akan definitely membantu kalian banget untuk meningkatkan trustworthiness dari brand baru kalian, dan juga mungkin bisa mendatangkan leads baru, calon-calon customer baru. Kalau misalnya kalian pengen mulai bikin website, kalian bisa pakai Niaga Hoster, guys. Niaga Hoster sendiri adalah penyedia web hosting dan juga domain yang terpercaya dengan harga yang super terjangkau. Mungkin kalian notice aku udah beberapa kali rekomendasiin Niaga Hoster karena menurut aku memang worth it itu. Layanan yang mereka tawarin tuh juga macam-macam, mulai dari domain, web hosting, cloud VPS, sampai cloud hosting, semua ada. Mending kalian langsung cek website Niaga Hoster sekarang, dan kalian bisa dapetin up to 75% diskon, free domain, dan juga SSL. Kalian juga bisa dapetin ekstra 10% diskon dengan pakai kupon aku di sini. Yuk kita upgrade sekarang. Link website Niaga Hoster aku udah cantumin di description box di bawah, kalian langsung cek aja. Selanjutnya, kalau misalnya kalian udah mulai nyaman sama skill kalian, udah mulai terasa, dan kalian pengen give back to society, kalian pengen sharing soal skill kalian, definitely kalian harus cobain content creating. Dari content creating aku udah mengalami sendiri, kalian bisa generate sangat banyak sumber penghasilan dari satu kerjaan ini doang. Karena kalian nonton video ini, kalian juga tahu aku juga bikin beberapa macam video di channel aku, dan aku bisa dapetin AdSense dari sana. Walaupun gak semua video aku punya views yang banyak banget, cuman sekali aku dapet views yang banyak, dari situ aku bisa generate istilahnya passive income, karena cuannya akan mengalir terus, plus pahala jariah dari bikin konten berfaedah pun semoga juga bisa mengalir terus selama ada yang menonton dan selama YouTube masih ada. Selain dari AdSense, misalnya kalian juga bikin konten di Instagram atau TikTok atau platform-platform yang menurut kalian lebih nyaman di situ, kalian bisa dapetin opportunity lain. Misalnya kalian bisa dapetin cuan dari endorsement, dari undangan-undangan speaking engagement, dan lain-lain. Tapi quick tipnya adalah seperti halnya bisnis tadi, kalian juga harus usaha juga di awal, bahkan sampai udah menjalanin pun kalian harus korbanin waktu dan juga tenaga kalian untuk bisa memelihara, membangun audiens kalian. Ide yang kelima adalah selling intellectual property. Jadi misalnya nih, kalian belum punya cukup modal untuk membangun your own physical property kayak rumah, tanah, dan lain-lain, mungkin kalian bisa membangun properti dan bentuk intellectual property aja, aset-aset digital gitu, yang bisa semoga mendatangkan cuan yang berkelanjutan buat kalian. Entah itu bentuknya desain grafis, bentuk coding, misalnya kalian jago bikin-bikin preset lucu-lucu buat Instastory, itu harus kalian cobain gitu. Karena ya penghasilan itu menurut aku walaupun fluktuatif, nggak menentu, tapi ya
itu yang bikin fun nggak sih? Yang keenam adalah dapetin cuan dari afiliasi. Nah, kalau misalnya kalian sudah membangun skill kalian, terus abis itu membangun pengalaman kalian, portfolio kalian, dan yang paling penting membangun networking kalian mungkin bisa mendapatkan cuan dari yang namanya afiliasi. Misalnya nih contohnya, kalian pakai servicesnya dari Niaga Hoster melalui link yang aku cantumin di description box di bawah. Dari situ aku bisa mendapatkan komisi. Nah, itu yang namanya afiliasi. Contoh lainnya yang sekarang lagi rame juga, kalian suka bikin konten yang di situ ngelibatin nyuruh orang, encourage orang untuk belanja online di e-commerce. Kalian bisa cantumin link-link yang nantinya ketika ada transaksi yang di-generate melalui link kalian bisa dapetin komisi dari itu gitu. Misalnya kalian lagi sampoan, terus swipe up ya guys, kalau misalnya mau beli sampo yang seperti aku, nah itu kalian bisa dapetin duit dari situ. Itu yang namanya afiliasi. Jadi kalian nggak usah nunggu lulus dulu sambil kuliah, sambil sekolah, kalian bisa banget dapetin cuan dari afiliasi. Yang ketujuh yang terakhir adalah mendapatkan cuan dari investment dividend atau capital gain. Nah, misalnya nih kalian sudah punya beberapa sumber penghasilan, cuan sudah mulai terkumpul, ilmu juga sudah mulai terkumpul, kalian harus cobain juga investasi. Karena kata orang-orang di buku Rich Dad Poor Dad nih, kita nggak bisa ya terus-menerus kerja nukerin waktu kita, apalagi makin lama kita makin tua. Nggak ada salahnya kita membangun portfolio income kita dari muda. Aku juga beberapa kali sempat mention di video aku bahwa aku tuh tipe orang yang ngejarnya value investing, bukan ngejarnya trading. Aku nggak terlalu suka dan nggak terlalu bisa juga, to be honest. Aku suka sesuatu yang long term, jadi aku berharap untuk mendapatkan penghasilan dari tabungan-tabungan long term yang aku investasikan sekarang. Tapi disclaimer sedikit, aku nggak saranin buat kalian yang mungkin benar-benar belum ada ilmunya sama sekali soal investasi, terus kalian latah aja gitu ngikutin orang-orang sok-sokan invest saham. Mending jangan guys, karena janjian kalian nggak akan dapetin cuan, malah dapetin utang dari situ gitu, malah loss. Udah, sekarang kalian belajar dulu, cari channel-channel yang mungkin ngebahas konten-konten sejenis yang mungkin bisa memperkaya kalian. Karena aku percaya ketika kalian punya ilmu yang lebih banyak, nanti risk profile kalian juga makin lama makin tinggi gitu. Aku sendiri di paling awal tuh aku juga beraninya cuma deposito, gila gak sih, kayak nenek kakek. Tapi abis itu gue kayak step up the game, berani untuk mulai step up ke reksadana, dari pendapatan tetap, terus obligasi, terus sekarang saham. Itu udah mulai berani karena ya ilmunya udah makin nambah gitu. Makanya base-nya adalah harus ada ilmunya dulu guys. Gimana guys? Dari 7 sumber penghasilan yang aku tadi jelasin, I can safely say bahwa aku punya 5 diantaranya yang masih berjalan sampai sekarang, berkontribusi terhadap cuan aku. Kalau misalnya kalian tanya jumlah cuannya berapa, aku nggak bisa sebutin, tapi silahkan boleh tebak-tebak aja di kolom komen di bawah. Nah, semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi dari sini. Kira-kira selanjutnya setelah nonton video ini, kalian pengen membangun sumber penghasilan kalian dari keran cuan yang mana yang udah aku sebutin. Kalian tolong komen juga di bawah. Jangan lupa share video ini kalau misalnya kalian ngerasa video bermanfaat. Sebelumnya, terima kasih juga dan selamat lebaran, selamat liburan. Tetap taati protokol kesehatan guys. Kok nggak kita nggak beres-beres ini ya pandeminya. Sekian, gitu aja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!